Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Bapak Ibu, pengharapan adalah suatu sarana atau daya tarik dalam kita berjuang untuk mencapai apa yang kita tuju. Pengharapan ini bisa timbul karena ada janji yang kita pegang, atau karena ada kuasa yang menyertai kita dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 16 sampai dengan 1 Petrus 4 ayat yang ke-6 berbicara tentang penderitaan, yaitu penderitaan dari orang-orang percaya. Orang-orang percaya diingatkan bahwa penderitaan itu ada. Namun kepada mereka diminta oleh firman Tuhan ini supaya mereka jangan menderita karena melakukan kejahatan. Ayat yang ke-17. Tetapi kalaupun mereka menderita, baiklah mereka menderita karena melakukan kebenaran. Ayat yang ke-14. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22 ini menceritakan bahwa Yesus juga menderita, yaitu ketika dia menyelamatkan manusia dari cengkraman dosa, dari penjara-penjara dosa. Dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa ia mati, namun dengan kuasanya Yesus menang atas penderitaan tersebut. Gereja kita, Bapak Ibu, memberi tema firman Tuhan minggu ini, janji dan kuasa Allah. Saya coba menambahkan 2 kata di belakang tema ini, sehingga temanya menjadi janji dan kuasa Allah dalam menghadapi penderitaan. Tema ini mau menjelaskan, Bapak Ibu, bahwa Allah mempunyai janji kepada manusia, bahwa Allah mempunyai janji kepada orang-orang percaya, dan juga bahwa Allah mempunyai kuasa yang mendampingi orang-orang percaya dalam menghadapi penderitaan. Nah, kalau tema ini mengatakan bahwa janji dan kuasa Allah itu membuat kita kuat, memberikan kita spirit untuk mengalahkan, untuk menanggung penderitaan, maka timbul pertanyaan, mengapa janji dan kuasa Allah itu dapat memberikan kita kekuatan dalam menghadapi penderitaan? Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 sampai 22 tadi, kita akan menemukan paling sedikit 2 alasan mengapa janji dan kuasa Allah itu dapat memberikan kita kekuatan menghadapi penderitaan. Alasan yang pertama adalah karena
Allah setia menepati janjinya. Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Yesus rela mati untuk menyelamatkan orang berdosa dari kungkungan iblis, dari penjara-penjara dosa, dan membawa manusia itu kepada Allah. Ayat yang ke-18. Sebetulnya kalau kita membaca Alkitab, rencana penyelamatan Allah ini sudah sangat lama dikumandangkan, dijanjikan oleh Allah, yaitu ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Allah berjanji akan membebaskan, akan menyelamatkan manusia itu dari cengkraman iblis, dari cengkraman dosa, seperti tertulis dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Allah tidak melupakan janjinya. Ia ingat akan janjinya dan ia menepati janjinya. Dan ia mengutus Yesus Kristus menjadi manusia untuk menepati janji tersebut. Alkitab tadi mencatat, Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus mati, di dalam roh dikatakan bahwa ia pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang mati sebelum dia datang. Termasuk kepada orang-orang yang tidak mau taat pada zaman Nuh. Itu dikatakan pada ayat yang ke-20. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Ia tidak pernah ingkar janji. Ia pasti menepati janjinya. Karena ia adalah Allah yang setia. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu, kita akan menemukan ada sangat banyak janji Allah bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Allah. Dan dikatakan bahwa anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang percaya itu, berhak menerima janji-janji tersebut. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan Roma 8 ayat yang ke-17a. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu, oleh karena itu, mari selidiki dan pegang janji-janji Allah itu. Engkau dan saya berhak menerima janji itu. Sehingga kita akan kuat, akan bersemangat dalam menjalani hidup ini. Termasuk ketika kita menghadapi penderitaan. Nah, alasan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengapa janji dan kuasa Allah itu dapat memberikan kita kekuatan menghadapi penderitaan adalah karena Allah berkuasa menolong kita. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-22. Bapak Ibu, kuasa dan janji ini memang sangat erat kaitannya. Karena janji hanya dapat terlaksana apabila pemberi janji itu mampu atau berkuasa untuk menepati, melaksanakan janjinya. Demikian sebaliknya, janji sering tidak dapat dilaksanakan bukan karena pemberi janji lupa akan janjinya, tapi karena pemberi janji tidak sanggup, tidak mempunyai kekuatan, kuasa untuk melaksanakan janjinya. Firman Tuhan tadi menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus mati untuk kita orang berdosa, untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan membawa kita kepada Allah. Kemudian dengan kuasanya dijelaskan tadi bahwa ia mengalahkan apa yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu kematian. Ia bangkit dari antara orang mati. Ayat yang ke-18. Yesus mengorbankan dirinya, menolong kita, membebaskan kita dari kuasa dosa, supaya kita dapat bertemu dengan Allah.
Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus itu maha kuasa. Di mana sebelum ia naik ke surga, dikatakan dalam ayat yang ke-22 bahwa dia menaklukkan segala malaikat, bahwa segala kuasa dan kekuatan ditaklukkannya. Bapak Ibu, salah satu janji Allah yang berhubungan dengan penderitaan, yang berhubungan dengan pencobaan, yang membuat kita kuat dalam menghadapi pencobaan dan penderitaan adalah yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah tidak meniadakan pencobaan, Allah tidak meniadakan penderitaan, tetapi Ia dengan kuasanya akan menolong kita, memberi kita jalan keluar untuk menepati janjinya, sehingga kita dapat menanggung penderitaan atau pencobaan tersebut. Dengan kuasanya, Bapak Ibu sekalian, yang tidak terbatas itu, yang dapat membangkitkan Yesus dari kematian itu, Allah menepati janjinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari tetaplah setia menyatakan kebenaran. Walau kita akan menghadapi penderitaan. Dan berteriaklah minta tolong kepada Allah ketika kita menghadapi penderitaan. Karena apa? Karena Allah akan menolong kita. Karena Ia telah berjanji dan Ia berkuasa menolong kita. Saya akan mengakhiri khutbah singkat ini. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa janji dan kuasa Allah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi penderitaan. Ada dua alasan mengapa janji dan kuasa Allah itu memberi kita kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi penderitaan. Yaitu, yang pertama, karena Allah setia menepati janjinya. Dan yang kedua, karena Allah berkuasa menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah akan janjimu, akan kuasamu yang akan memampukan kami di dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi penderitaan. Mampukan kami di dalam meyakini janjimu, dalam meyakini kuasamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan.